saya mencoba untuk membuat catatan fakta dari gempa Nias tanggal 14 Mei 2021. Pertama adalah parameter gempanya. Ini berdasarkan sumber dari USGS. Gempa ini memiliki magnitudo 6,6. Kedalaman sumber gempanya adalah 10 km. Namun sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwa gempa ini memiliki magnitudo 7,2, kedalaman 19 km. Ini berdasarkan informasi awal yang dirilis oleh BMKG. Kemudian, seiring dengan penambahan data yang diterima oleh tim operasional di BMKG, maka BMKG memberikan informasi mutakhir yang bisa dilihat di website INATWS. Magnitudo gempa ini memiliki besaran 6,7 dan kedalaman sumber gempanya 10 km. Jadi hampir sama dengan apa yang dikeluarkan oleh USGS. USGS mengeluarkan magnitudo gempa 6,6 dan kedalaman 10 km. Pusat gempa ini berada di laut sekitar 141 km arah barat daya Nias Barat. Ini berdasarkan informasi dari BMKG. Dan skala MMI dirasakan di Gunung Sitoli dengan skala MMI 3 sampai dengan 4. Kemudian di Kabupaten Nias, skala MMI 3 sampai 4. Di Nias Barat juga skala MMI 3 sampai 4. Begitu juga di Nias Selatan. Kemudian di Banda Aceh dirasakan skala MMI 3 dan Aceh Tengah skala MMI 2. Gempa terpicu oleh adanya aktivitas sesar turun, dan ini jelas terlihat dari vokal mekanisme yang dirilis oleh BMKG dan juga dirilis oleh USGS, memperlihatkan bahwa aktivitas sesar turun yang memicu gempa tanggal 14 Mei 2021. Dan kalau kita lihat dari posisinya, gempa ini tidak terjadi pada bidang kontak tumbukan antar lempeng tektonik, di mana kita tahu bahwa lempeng tektonik di bagian barat Sumatera antara lempeng Samudra Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia. Namun, gempa ini tidak berada pada bidang kontak kedua lempeng tersebut. Nah, kita lihat di sini, ini sebuah gambaran yang memperlihatkan tentang kartun atau animasi dari bidang kontak antara lempeng Samudra dan lempeng benua. Namun, jika kita lihat posisinya, memang gempa ini berada pada kerak samudra dan terpicu oleh adanya authorized normal fault. Seperti yang terlihat pada gambar ini, memperlihatkan posisi dari gempa ini, kemungkinan dia berada pada authorized yang memberikan adanya aktivitas sesar turun di situ. Kemudian dikenal dengan authorized normal fault. Dalam 30 hari terakhir, setidaknya ada 4 kejadian gempa pada lokasi yang sama dengan gempa pada tanggal 14 Mei 2021. Yang pertama adalah gempa yang terjadi pada tanggal 20 bulan April 2021. Kedalaman gempanya 10 km, magnitudo gempanya 4,2. Kemudian berikutnya pada tanggal 14 April ada gempa 5,6, kedalaman sumber gempanya 7,3. Berikutnya pada tanggal 20 April magnitudo 6,1, kedalaman 9 km. Dan yang terakhir adalah gempa yang terjadi pada hari ini, 6,6 magnitudonya dan kedalaman 10 km. Sehingga dari sini bisa kita lihat secara regional bahwa wilayah barat Sumatera atau wilayah pantai barat Sumatera memiliki tingkat seismisitas yang relatif tinggi, seperti yang terlihat pada gambar ini. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan memperkuat mitigasi. Terima kasih.